Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan kembali belajar ya. Jangan lupa, di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu rajin cuci tangan dengan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai penjelasan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya channelnya Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang reklame ya. Siapa yang sudah tahu reklame itu seperti apa? Langsung saja. Nah, pengertian dari reklame. Reklame adalah media yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan barang atau jasa. Nah, reklame ini kita bisa ketahui reklame itu seperti iklan. Iklan itu kan bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Reklame ada yang bersifat komersial dan non komersial. Contohnya yang komersial yaitu iklan susu kemasan, elektronik, dan sebagainya. Masih banyak ya. Lalu yang kedua, reklame itu bisa bersifat non komersial. Jadi iklan yang berupa penyuluhan masyarakat, program KB, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya yang komersial itu yang diperjualbelikan baik barang atau jasa, lalu non komersial hanya pemberitahuan atau himbauan. Nah, jenis-jenis dari reklame yaitu 1. Baliho atau reklame besar di tepi jalan. Yang kedua, spanduk, yaitu media kain yang memanjang di tiang atau pohon. Yang ketiga, poster, iklan di tempat ramai. Biasanya poster ditempel di dinding, kemudian di tempat yang ramai supaya terlihat. Lalu yang keempat, brosur, biasanya ukurannya A4, yaitu selembar kertas beberapa halaman yang disebarkan di tempat umum. Kemudian yang berikutnya, leaflet, selembar kertas yang berlipat. Lalu buklet. Leaflet dan buklet ini hampir sama ya, atau buku kecil. Kemudian kalender. Jadi biasanya di dalam kalender itu ada iklannya ya, atau gambarnya di atas ataupun di sampingnya. Lalu yang kemudian plakat. Plakat biasanya terbuat dari kayu atau keramik. Itu catatan kecil, rambu atau plang. Di kantor ya, di kantor sekolah itu ada plakat-plakat. Kemudian embalase, yaitu kemasan produk. Jadi di dalam suatu produk itu biasanya dikemas berupa plastik atau dus yang berisi tentang informasi mengenai suatu produk. Nah, hal yang harus dilakukan untuk membuat reklame antara lain: 1. Tulisan dan slogan jelas dan mudah dipahami. 2. Bahasa yang digunakan baik, menarik, dan ukurannya sesuai. Yang ketiga, ilustrasi sesuai dengan tema, menarik, dan mudah diingat. Ilustrasi itu gambar ya. Nah, kemudian yang keempat, tata letak gambar dan tulisan harus baik. Letaknya harus proporsional ya. Oke, kemudian yang terakhir, perpaduan warnanya harus serasi. Jika backgroundnya gelap, maka tulisannya harus terang. Dan sebaliknya, jika backgroundnya terang, maka tulisannya harus gelap. Oke, begitu saja hal yang harus dilakukan untuk membuat reklame. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang reklame, mari kita
cara membuat satu contoh reklame, yaitu embalase. Ya, tugasnya satu, buatlah sebuah produk dari barang bekas. Di rumah ada ya barang bekas ya, seperti koran, kardus, kemudian sedotan, stik es krim, dan lain sebagainya yang masih bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Kemudian yang kedua, buatlah embalase untuk produk yang kalian buat. Nah, produknya ini harus berupa daur ulang dari barang bekas yang dikemas dalam suatu embalase. Nah, embalasenya ini boleh dari plastik atau dari kardus. Kemudian kalian desain embalasenya dengan menggunakan pewarna atau sesuai dengan kreasi kalian yang bagus ya. Oke, segitu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.